2 Korintus pasal 8 ayat 9. Oleh karena kasih karunia daripada Tuhan, maka saudara dan saya dalam hidup ini itu karena kasih karunia-Nya. Itu semua karena anugerah. Siapakah saudara? Siapakah kita? Kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Tanpa berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya kita mendapatkan keselamatan, itu karena iman. Itu karena iman di dalam Yesus Kristus. Maka kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kita hidup dalam anugerah Tuhan. Ya. Artinya kita ini mendapatkan kasih kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa kasihnya. Dia kaya rela menjadi miskin supaya saudara yang miskin menjadi kaya oleh kasih karunia-Nya, oleh anugerah-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa besar kasih-Nya, betapa besar anugerah Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan dalam firman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan sangat besar. Itu merupakan Allah kita, itu Allah yang mengasihi, akan dunia ini rela mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang menjadi kebanggaan kita? Apakah yang menjadi kesombongan kita? Apakah yang menjadikan dalam kehidupan kita ini tidak ada sesuatu apapun yang kita dapat sombongkan? Tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita ini unggul-unggulkan, kecuali hanya Yesuslah. Kecuali hanya Yesuslah Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan kehidupan saudara dan saya. Kalau sekarang kita ada sebagaimana ada, itu karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pemberian Tuhan. Karena iman di dalam Yesus Kristus, maka engkau mendapatkan pengharapan, engkau mendapatkan jaminan keselamatan. Sebab di luar Yesus tidak ada jalan keselamatan. Hanya di dalam Yesus. Tuhan Yesus telah berfirman, tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun
datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Maka kita dapat hidup dalam jalan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita adalah jalan kebenaran yang olehnya Yesus Kristus itulah kita mendapatkan tempat sesungguhnya saudara dan saya, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, itu bukan oleh gagah dan kuat kita ini dapat keselamatan. Kita dapat diselamatkan itu bukan usaha kita, tetapi itu semua pemberian Tuhan, hanya iman di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang kedua, kamu itu diselamatkan karena iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu adalah pemberian Allah. Itu jelas bahwa Tuhan mengatakan keselamatan itu pemberian yang daripada Tuhan, yang iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ada satu jalan, tidak banyak jalan, tiket masuk ke surga, tiket untuk pergi ke surga itu hanya satu jalan, yaitu jalan yang kita harus ikuti adalah jalan kebenaran dan hidup dan beriman kepada Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya manusia mendapatkan keselamatan kecuali hanya iman di dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, demikianlah kata firman Tuhan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, hanya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus, hanya dalam nama Yesus. Maka engkau telah mendapat anugerah keselamatan, iman di dalam Yesus Kristus. Karena kasih yang sangat besar itu untuk saudara dan saya, kita orang percaya, Yesus mati itu karena dosa dan kesalahan manusia yang ditanggungnya. Dia harus menderita di kayu salib dan mati pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Setelah itu, setelah bangkit dari kematian, bahwa menunjukkan bahwa
Yesus itu adalah Tuhan. Sebab dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Demikian kata firman Tuhan. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18 19. Demikian kata firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya. Yesus mendekati murid-murid. Ya. Dan berkata, mendekati mereka, ya, dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi." Dan kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan Yesus sudah diberikan kuasa. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, menunjukkan kemahakuasaannya bahwa Dia adalah Tuhan yang berhak memiliki kuasa di bumi dan di surga. Di bumi dan di surga. Itulah sebabnya pesan Tuhan kepada saudara dan saya, kepada murid-muridnya, kepada saudara dan saya juga, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergi dan jadikanlah semua bangsa itu menjadi murid. Baptiskanlah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Tuhan menyertai saudara. Tuhan menyertai kita semua sampai kesudahan akhir zaman. Hendaklah saudara dan sampaikan berita kabar baik ini kepada semua orang, sebab keselamatan itu untuk semua manusia. Karena tidak ada suatu agama yang bisa menjamin keselamatan. Itu tidak ada. Agama itu tidak bisa menjamin keselamatan. Karena agama itu dibuat oleh manusia. Berusaha untuk mencari kepada Allahnya. Tapi mustahil manusia bisa dapat ketemu, dapat keselamatan, kecuali Tuhan yang datang menjadi Allah yang telah Dia datang kepada manusia, menjadi manusia, Firman telah menjadi manusia, diam di antara kita. Yang itulah satu-satunya saudara dapat, ya, karena Tuhan datang, Allah datang kepada kita, kepada manusia, kepada dunia ini. Dia menjadi manusia karena ingin menyelamatkan manusia. Maka saudara yang dikasihi Tuhan,
maka dia menjadi manusia. Karena tidak ada manusia yang mampu, yang dapat melakukan atau mendapatkan pengharapannya, karena manusia tidak mampu untuk mendapatkan jaminan keselamatan hidupnya. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat daripada dosa itulah kematian. Akibat daripada dosa, hukum akibat daripada dosa itu adalah mati. Semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambar Allah sudah hilang dalam kehidupan manusia karena manusia sudah berbuat dosa. Maka akibat dosa itu mati. Akibat dosa itu kematian. Apa yang dikatakan di dalam Roma 6 ayat 23. Demikian kata firman Tuhan.